Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Rojali, saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas A dengan nomor NIM yaitu 1872050039. Di sini saya akan menjelaskan tentang perusahaan dan lingkungan. Langsung aja ke slide pertama. Perusahaan dan lingkungan. Definisi: perusahaan adalah suatu unit kegiatan yang melakukan aktivitas pengelola faktor-faktor produksi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat mendistribusikannya, serta melakukan upaya-upaya lain dengan tujuan memperoleh keuntungan dan memuaskan kebutuhan masyarakat. Lingkungan perusahaan, lingkungan pasar, dan lingkungan bisnis adalah istilah pemasaran yang mengacu pada faktor dan kekuatan yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk membangun dan memelihara hubungan pelanggan yang sukses. Lingkungan perusahaan dapat diartikan sebagai keseluruhan dari faktor-faktor ekstrem yang mempengaruhi perusahaan baik organisasi maupun kegiatannya. Sedangkan arti lingkungan secara luas mencakup semua faktor ekstrem yang mempengaruhi individu, perusahaan, dan masyarakat. Selanjutnya, pengertian perusahaan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Kansil 2001, perusahaan adalah badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Dan yang kedua, menurut Swamsta dan Sukadjo tahun 1993, perusahaan adalah suatu organisasi produksi yang menggunakan dan mengkoordinasi sumber-sumber ekonomi untuk memuaskan kebutuhan dengan cara menguntungkan. Selanjutnya, keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif atau keunggulan bersaing adalah kemampuan yang diperoleh melalui karakteristik dan sumber daya suatu perusahaan untuk memiliki kinerja yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan lain pada industri atau pasar yang sama. Menurut David 2006 menyatakan definisi keunggulan kompetitif merupakan kumpulan strategi untuk menentukan keunggulan suatu perusahaan dari persaingan di antara perusahaan lain. Strategi kompetitif meliputi biaya rendah dan diferensiasi. Selanjutnya dikombinasikan kedua strategi tersebut disebut fokus. Selanjutnya, sumber daya informasi. Informasi merupakan salah satu sumber utama dari perusahaan dan dapat dikelola seperti halnya sumber lain atau IRM, Information Resources Management, merupakan metodologi siklus hidup yang digunakan untuk menciptakan sistem yang menghasilkan informasi yang berkualitas. IRM adalah konsep manajemen sumber informasi yang mengenali informasi sebagai sumber organisasi utama yang harus dikelola dengan tingkat kepentingan yang seperti sumber organisasi dominan lain seperti orang, keuangan, peralatan, dan manajemen. Agar perusahaan sepenuhnya dapat mencapai IRM, perlu adanya serangkaian kondisi tertentu. Selanjutnya, konsep manajemen sumber daya informasi. Manajemen sumber daya informasi atau Information Resource Management atau IRM adalah aktivitas yang dijalankan oleh manajer pada suatu tingkatan dalam perusahaan dengan tujuan mengidentifikasi, memperoleh, dan mengelola sumber daya informasi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pemakaian. Manajemen sumber daya informasi atau IRM adalah praktek manajemen atau planning, organizing, leading, directing, dan controlling yang dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya informasi secara efektif dan efisien agar perusahaan yang bersangkutan mampu mewujudkan strategi-strategi dan mempertahankannya keunggulan daya saing. Selanjutnya, EUC sebagai masalah strategi. Para pemakaian akhir dapat dikelompokkan menjadi 4 golongan berdasarkan kemampuan komputer.
Pemakaian akhir tingkat menu atau menu level and ORs, yaitu pemakaian akhir yang tidak mampu menciptakan perangkat lunak sendiri, tetapi dapat berkomunikasi dengan perangkat lunak. Jadi dengan menggunakan menu yang ditampilkan oleh perangkat lunak berbasis Windows dan MAC. Pemakaian akhir tingkat perintah Command Level and User, pemakaian akhir memiliki kemampuan menggunakan perangkat lunak. Jadi untuk memilih menu dan menggunakan bahasa printer dari perangkat lunak untuk melaksanakan operasi aritmatika dan logika pada data. Pemakaian akhir tingkat programmer and user programmer, pemakaian akhir dapat menggunakan bahasa-bahasa programmer seperti BASIS atau C++ dan mengembangkan program-program sesuai kebutuhan. Personil pendukung fungsional yaitu spesialis informasi dalam arti sesungguhnya, tetapi mereka berdedikasi pada area pemakaian tertentu dan melapor pada manajer fungsi mereka. Selanjutnya, di sini saya akan menampilkan kesimpulan dari slide-slide yang saya jelaskan tadi, yaitu perusahaan adalah suatu unit kegiatan yang melakukan aktivitas pengelolaan faktor-faktor produksi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat mendistribusikannya, serta melakukan upaya-upaya lain dengan tujuan memperoleh keuntungan dan memuaskan kebutuhan masyarakat. Lingkungan perusahaan adalah suatu unit kegiatan yang melakukan aktivitas pengelolaan faktor produksi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat, mendistribusi serta melakukan upaya lain dengan tujuan memperoleh keuntungan dan memuaskan kebutuhan masyarakat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.